warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, semoga kita semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan langsung memulai. Ini miniasi dari praktek kita menunaikan umrah. Saya akan memulai bahwa kita sudah selesai miqat. Baik ya, sudah selesai, sudah tuntas, dan kita akan sekarang mulai masuk ke Masjid Al-Haram. Saya posisikan pelan-pelan Bapak Ibu sekalian bahwa ini hotelnya. Saya posisikan demikian ya. Baik, kalau melihat ke posisi ini sih makam Ibrahim di sini, kita kalau mau masuk dari pintu King Abdul Aziz depan. Baik, 98 itu King Abdul Aziz. Jadi dari hotel langsung masuk. Kemudian dari masuk itu kita akan lurus belok kanan, kemudian lurus sedikit mentok ke kiri, belok lagi baru turun ke bawah. Diturun nggak akan langsung ketemu dengan Hajar Aswad, tapi kita akan geser dulu ke kanan sedikit. Oke, kalau geser ke kanan sedikit dan posisi Hajar Aswad di situ, berarti kita dari sana. Tapi hotelnya sebetulnya dari sini. Cara singkat keluar dari hotel, kemudian masuk ke masjid. Saya gambarkan bahwa ini area masjid. Saya akan masuk, maka doa yang dibimbing oleh Nabi diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita masuk dengan kaki kanan kan, dengan mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, dari hotel, insyaallah kami akan susun barisan yang akan dirapikan lagi sebelum masuk masjid. Nanti kita masuknya beruntun berdasarkan barisan itu. Mohon berkenan nanti dari beberapa yang ikhwan, juga sebagian dari akhwat, nanti saya akan mintakan bantuan kita sama-sama bersinergi supaya kita bisa lebih tertib dan rapi dan saling mengingatkan. Karena kalau sudah nanti mau berangkat, saya anggap semua keluarga. Ya, dan semua keluarga harus saling menyatukan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Setelah masuk nanti ke area Masjidil Haram, saat turun tangga ke bawah menuju ke Ka'bah, itu di ruang kita yang ada space luas, persis ketika melihat Ka'bah, saya akan sempurnakan barisan dulu. Nggak langsung kita belok. Jadi gambarannya, begitu turun, tadi dari rute yang tadi saya sampaikan, kemudian turun tangga untuk ke bawah. Nah ini persis jalan sedikit, kita sudah ada di hadapan Ka'bah begini. Ya. Itu kita akan berkumpul dulu, rapikan, tapi saya mohon dengan cepat ya, karena jedanya singkat sekali. Eranya masih Covid, askarnya biasanya dalam bentuk yang askar syar'i itu, ya, yang lewat-lewat itu agak cepat mengingatkan, jangan lama-lama, cepat jalan gitu ya. Itu nggak usah didebat, ya, nggak usah didebat. Iya sebentar, sibuk melulu atau nggak usah, udah, kan ini udah latihan kita menahan diri ya. Nanti berdiri, saya akan bimbing doa pertama untuk melihat Ka'bah. Pertama yang dimaksudkan tuh kita datang melihat. Mungkin sudah banyak yang melihat Ka'bah setiap waktu juga gitu kan. Tapi begitu turun nanti saya bimbing, ya ada 5 keutamaan yang melekat kepada Ka'bah dan kita memohon kelima ini dipercikan ke kita. Ya, doanya insya Allah akan dituliskan, disampaikan, tapi saya bacakan cepat di sini. Allahumma zid, ya kan? Boleh diikuti, Allahumma zid. Ulangi, Allahumma. Saya dulu, baru ibu atau bapak. Allahumma zid hadzal baita takriman wa ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa barran wa zid ala man hajjahu awi i'tamarahu au ra'ahu takriman wa ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa barran. Ya, jadi itu nanti yang dibacakan. Secara singkatnya begini, ya Allah, mohon selalu tambahkan kepada rumah mulia ini kemuliaan, keagungan, kebaikan, segala yang melekat yang baik-baik, dan percikan kemuliaan yang merubah buruk menjadi baik. Dan mohon percikan dan anugerahkan semua itu, yang 5 tadi,
kepada orang-orang yang berhaji, yang memulai tawaf kudumnya dari sini, atau setiap yang umrah, atau bahkan yang hanya melihat Ka'bah itu. 5 kemuliaan tadi. Jadi biasanya kalau kita sudah mulai membacakan itu, suasana hatinya sudah mulai terpaut dengan Ka'bah. Nah, itu disebutnya nanti semacam warming up sebelum kita tawaf. Jadi untuk bagaimana menautkan hati kita dengan Ka'bah supaya kita menyatu dan tawafnya enak. Jelas sampai sini? Oke. Setelah itu kita berjalan, siap-siap. Nanti doa yang tadi saya akan tuliskan. Kalaupun Bapak Ibu tidak hafal, tapi selintasan itu bisa sering dibaca supaya nanti di memorinya tuh tersimpan cepat. Jadi kalau saya bimbingkan, kita nggak terlampau lambat. Ya, ini kalau terlalu lama nanti datang askar supaya jalan, ya, diminta jalan. Oke, selesai. Kemudian kita akan mulai berjalan pelan-pelan, rapi, mendekat ke arah Hajar Aswad. Ini diposisikan begini ya. Bapak boleh geser sedikit ke sebelah sana. Ya. Ini memang dibuat sedikit agak rendah di sini, ya. Saya posisikan agak di sini, tinggi. Nah, kita mulai di sini, Hajar Aswad. Ini miniatur aja ya, Bapak Ibu sekalian di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berjalan, posisi tadi jalan tuh di sana tuh. Ya, sekarang insan mat tadi itu. Kita doanya di sana. Terus jalan ke sini. Nah, akan mulai kita menghadap ke arah Ka'bah dari posisi Hajar Aswad. Kita mengangkat tangan, bisa kedua tangan begini, ya. Kalau mampu lakukan 2 tangan, atau setidaknya dengan tangan yang kanan begini. Menghadap ke arah Ka'bah, tepat posisi yang Hajar Aswad. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai terjadi begini, karena akan masukkan rombongan ke belakang ya. Ini saya akan minta merapat dulu supaya sejajar dengan garis ini. Jadi jangan sampai nanti ngangkat tangannya masih sebelah sana. Ya, pastikan sejajar begini. Jadi nanti akan membentuk barisannya semacam barisan yang ke belakang seperti ini. Ya, ya agak ke samping ke sana ya. Kalau saya ke sana ke belakang, ke samping ke sana. Jadi kalau nanti saya sudah angkat tangan, yang sejajar angkat tangan. Kalau nggak kelihatan ini, 2 patokannya. 1, ada askar tentara pakai baju coklat, pakai topi gelantungan di tali. Itu posisinya. Yang kedua, lihat ke arah berlawanan sana, lampu hijau. Ya, itu ada lampu tuh, pas tuh kan sejajar. Ya, lihat ke arah kanan, lampu hijau. Itu, lihat ke sini, ada askar gelantungan begini. Berarti itu Hajar Aswad. Dipastikan posisi Anda, kalaupun saya mengangkat tangan, jangan lihat tangan saya. Lihat posisi udah sejajar belum? Jelas ya? Jadi jangan sampai gini, saya angkat, belakang angkat semua, gitu ya. Ya, yang angkat tuh berarti udah pas di sini. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Udah ya? Subhanallah, alhamdulillah. Jelas? Paham sampai sini? Baik, sebentar. Hajar Aswad. Hajar artinya apa? Ya, Hajar artinya apa? Batu. Aswad hitam. Jadi Hajar Aswad batu hitam. Ini mahal sekali ilmunya. Fokus baik-baik. Saya mau tanya, Hajar Aswad itu batunya emang hitam? Tidak. Asalnya apa? Putih. Seputih susu. Kenapa menghitam? Dosa siapa? Manusia. Bapak Ibu manusia bukan? Berarti mungkin karena dosa kita kan? Artinya apa? Ini hikmahnya, percikannya adalah boleh jadi saat setiap orang datang menghadap Ka'bah itu tidak semuanya suci. Fala tuzakku anfusakum. Boleh jadi kita datang membawa sesuatu yang kotor. Nah, kotoran itu yang menghambat doa kita cepat dijawab. Rahmat Allah yang harusnya turun cepat jadi berbalik. Bukan karena Allah nggak ngasih. Ini cahaya akan datang. Tapi kalau tertutup, dia akan memantul balik kan? Disitulah tempatnya ketika mulai melihat Ka'bah dan mengucapkan tadi 5 permintaan, feedbacknya ke dalam diri kita adalah yang diajarkan para ulama, rasakan kita bawa dosa apa yang menjadikan batu itu semakin menghitam. Jadi sebelum kita berputar dan memohon sesuatu, sunnahnya tuh kita istighfar, ingat dosa gitu. Jangan-jangan sebelum tobat ini banyak dosa. Itulah hikmahnya kenapa setelah sholat kita istighfar, dan kenapa saat akan memulai kita untuk tawaf, kita mengingat dosa dulu. Mungkin kita, atau ada di antara kita, atau siapapun, itu saham terbesar menjadikan batu putih itu menjadi hitam. Jelas ya? Dan istighfar kalau dilakukan dengan benar, dia akan mengikis sekat-sekat yang menghambat doa terjawab itu, sehingga sebelum berputar dan memohon, itu sekatnya udah hilang. Itu maksudnya. Ini yang menjadikan seseorang itu ketika melihat Ka'bah bisa menangis. Bismillahirrahmanirrahim, ingat kesalahan sama Allah apa.
Ya, Anda laki-laki, suami pada istri bagaimana? Istri ke suami, ke keluarga, ke anak, ke teman-teman. Mungkin ini yang menghambat rezeki, ini yang menghambat silaturahim. Bismillah, ya Allah Akbar. Ya Allah, saya pengen berubah, pengen lebih baik. Maka dari situ kemudian kita bertekad memulai dengan bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik, ini intinya. Kalau mau ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu, perhatikan, lulus ini, maka dari sini sampai ke rukun yamani, itu potensi besar terkabul semua doa. Saya nggak main-main ya, saya mohon maaf ini. Ya, tenaga, biaya, keringat, macam-macam tuh mahal sekali. Jadi jangan sampai lelahnya tuh nggak dapat apa-apa. Saya nggak pengen itu. Kalau Anda pengennya cuma datang berangkat, ya bisa dengan travel yang lain. Ya, dengan pembimbing yang lain. Saya datang bukan untuk membimbing sesuatu, tapi memastikan ibadahnya benar. Itu poinnya. Ya, saya tidak butuh dengan yang lain-lain. Saya menyayangi Anda semua, kita semua, supaya benar ibadahnya. Itu poinnya. Ya, karena itu, ketika berangkat, mulai tawaf, subhanallah. Ingat betul, kalimat subhanallah tidak diisyaratkan dalam Al-Quran, kecuali pokoknya menunjuk kepada segala sifat, sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Misal, Al-Baqarah 116. Wa qalu ittakhadallahu walada, subhana. Ada orang berkata Allah punya anak, gak sesuai dengan sifat Allah, subhanallah. Ada orang berkata, gak mungkin Tuhanmu Muhammad menjalankan hambanya cuma sekejap balik lagi. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, balik. Itu gak mungkin. Dulu kan gak ada pesawat, gak ada apa-apa. Maka turun ayat subhanalladzi asra. Tapi juga, maaf, yang kadang gak disadari, gak sesuai nih dengan keagungan Allah. Yang harusnya kita menyembah tepat waktu, memuliakan Allah, gitu kan. Kok dipanggil sholat telat, tapi kalau minta pengen banyak. Zakat ditunda-tunda, dipadatin ke Ramadan, gitu kan. Macam-macam dan sebagainya. Maka ketika mengucapkan subhanallah, ingat apa hubungan kita yang kurang baik dengan Allah. Itu diistighfari. Makanya mengucap subhanallah, kalau benar subhanallah, itu air mata bisa mengalir tuh. Ya, ingat hubungan kita. Dan bayangkan kalau diwafatkan bagaimana, kan udah pakai pakaian ihram nih. Ya, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab labbaik ya wa sa'daik. Dan mungkin saya siap wafat ya Allah dengan pakaian ini. Ini kan sudah kafannya nih. Ya, kalau haji kan sudah ya, umrah kan gambaran kecil ya. Gitu. Jadi ketika kita sudah mengenakan ini, pakai subhanallah, bayangkan tadi. Yang kedua, walhamdulillah. Itu kan ungkapan syukur atas segala nikmat. Pertanyaannya, benar nggak disyukuri? Ya, maaf, singkat saja. Syukur itu artinya menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan di jalan yang telah Allah tetapkan. Misal, saya ingin syukuri nikmat mata nih. Maka caranya, gunakan mata ini untuk memandang yang Allah telah tetapkan. Yang nggak boleh dipandang, jangan pandang. Itu baru diri kita tuh. Belum pakaian, belum harta benda yang lain dan sebagainya. Anda kenakan pakaian, dari semua pakaian di lemari pakaian itu ada yang pernah disyukuri belum? Ada yang belum pernah disyukuri nggak? Jangan-jangan ada yang belum dipakai sholat. Sementara Anda masih meminta untuk membeli pakaian yang baru. Ya kan? Coba kendaraan tuh yang dipakai-pakai itu. Berapa kali dipakai ke masjid? Bandingkan dengan kondangan. Berapa kali dipakai ta'lim? Berapa kali dipakai untuk yang taat? Semua yang pernah kita kenakan. Dan hebatnya, di saat yang sama, masih minta kepada Allah untuk ditambah. Sementara yang dititipkan belum dipakai untuk ibadah. Makanya dilatih dulu. Ya, kadang-kadang tuh bukan Allah nggak ngasih, tapi kamu sempurnakan dulu daripada hisab berat saat pulang. Makanya kita coba untuk minta sama Allah, dibimbing untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, aku syukuri nikmatmu, bimbing hamba, tunjukkan kepada hamba apa yang belum lengkap. Ketika disyukuri, maka muncullah jawaban, la in syakartum azidannakum. Kalau itu keluar, baru ditambah. Makanya ketika mengucapkan kalimat walhamdulillah, kita mencoba mensyukuri semua nikmat sekaligus bimbing ya Allah, apa yang belum tepat, yang dari nikmat engkau titipkan itu belum hamba gunakan dengan baik. Jelas ya? Anak-anak misalnya, coba cek dulu. Betapa banyak orang minta keturunan, tapi ketika dikasih kurang perhatian, bisa terjadi begitu. Jangan selalu diartikan nikmat itu harta. Ya, keluarga itu nikmat terbesar. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang kasih sayang, mungkin kurang macam-macam, sehingga anak cari perhatian di luar, anak nggak sholat, atau orang tuanya dan sebagainya. Itu syukuri dulu. Setelah itu, setelah merasakan nikmat itu, keluar rasa kita, keluar air mata kita, keluar pendalaman kita, baru kita merasakan keagungan Allah. Wallahu akbar. Itu yang dimaksud subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kan kita merasa bahwa kita lemah. Saat itu kuat. Ketika pulang mungkin kan kita merasakan ada perubahan, pengaruh lagi, ada kelemahan lagi. Maka kita katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacakan itu, kalau bacaannya benar, biasanya nggak buru-buru.
Baru subhanallah tuh udah kita merasakan. Alhamdulillah wala ilaha. Baru sampai Allahu Akbar nggak sadar nyampe sini. Ya kan? Terkadang Allah itu Maha mengetahui, tidak harus menutup kalimatnya. Maryam belum minta, sudah dijawab doanya. Ya kan? Nabi Zakaria itu baru berdiri, belum selesai sholatnya, sudah turun jawaban. Terkadang yang belum kita mintakan Allah sudah tahu, belum kita mohonkan Allah sudah kabulkan. Sekalipun sampai sini kita baru sempurnakan kalimatnya. Maka ini yang dimaksudkan falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Nyampe ke sini ketika benar, ini yang disebut maqam Ibrahim. Maqam itu pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang positif. Maka Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah, pondasinya yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, ini pijakan kakinya pertamanya di situ. Dipijak. Pertama kali. Saat berpijak itu beliau membawa batu, datanglah anak terkasihnya Ismail alaihissalam di sudut yang sebelah sana. Bawa batu. Batu itu bahasa Arabnya hajar tadi kan? Kalau disusun-susun jadi sekat hijar. Kalau jadi ruangan bentuknya hujrah namanya. Maka anaknya datang, ya beliau kemudian membantu, membawa. Nggak mungkin kan bapak kerja, anak datang pengen bantu. Kalau nggak pernah ada kasih dari bapak ke anak. Makanya di Quran kenapa selalu bapak dengan anak. Kenapa ibu nggak disebut? Karena ibu sudah biasa, lebih banyak dengan anak. Nah, Quran itu memberi kesan, bapaknya yang sibuk di luar, jangan sampai juga nggak ada interaksi dengan anak. Ya, idealnya tuh ketika bapak kerja atau dialog, anak tuh ada rasa sayang, rasa kepemilikan. Ibrahim tuh kenapa disebut Ibrahim? Selain dalam bahasa pokoknya juga sang penyeberang, perantau juga punya makna Abun Rahim, bapak yang penyayang. Maka sebagai orang tua tidak hanya ayah, mungkin juga ibu. Ketika sampai di sini kita ingin berdoa, rasakan suasana itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sampai di sini silakan bebas doa. Tapi saya sarankan doa pertama minta untuk keluarga. Memperbaiki dan menguatkan hubungan di rumah. Bila yang berangkat suami dengan istri, minta kebaikan. Untuk ayah dulu, ibu dulu. Ya, lalu suami, istri, anak-anak dan sebagainya. Karena sunnahnya begitu. Dan saya harap jangan berhenti dulu di sana. Nanti ada waktunya. Ada waktunya ya. Karena kita kan belum selesai, ini baru tawaf. Umrah harus sampai ke tahallul. Jangan berhenti di situ. Saya sarankan pertama sudah selesai sini, baca doa silahkan berputar aja, jangan berhenti. Kemudian sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani yang sebelah sana, sebelum Hajar Aswad. Yang pokok yang di sini, sudut ini. Ya. Sana ya. Jadi yang di sini nanti Hajar Aswad, sana yang lingkar ke Hijr Ismail, nanti ada Rukun Syamani, Syam dengan Iraqi, kemudian masuk ke Rukun Yamani. Begitu sampai Rukun Yamani, langsung berubah doanya menjadi apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Bapak mungkin berdoa, ya Allah, ayah saya berikan begini-begini. Kata Allah, ada yang nggak sesuai untuk akhiratnya. Maka dirubah oleh Allah untuk dunia akhiratnya. Kalau bapak ibu punya anak, anaknya sakit, kata dokter harus jeruk aja, jangan yang lain. Maka anak itu merengek minta apel. Apakah bapak kasih apel? Kata dokter kurang bagus, yang bagus jeruk kan? Maka Anda katakan ini jeruk rasa apel, gitu kan? Pada anak ya, kadang-kadang doa itu begini. Kita meminta kalau bagus dunia akhirat dikasih, tapi kalau ada tempo, nanti Allah tangguhkan sampai kita siap menerima. Seperti anak 5 tahun minta dibelikan motor, kita sanggup, tapi anak belum punya kemampuan. Tapi ada yang kadang begini sifatnya, minta A dikasih B, karena Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas? Oke. Itu dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Itu berlangsung 7 kali. Paham? 3 putaran pertama, lakukan dengan cepat. Ya, ini nggak ada masalah, sambil jalan cepat. Jadi begitu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jalan cepat aja. Nggak usah berlari ya, ibu ya. Kalau laki-laki memang sunnahnya agak sedikit lari kecil gitu ya. Nah, tapi kalau padat, di ini aja jalan cepat begini. Jelas ya? Nanti, saya biasanya akan bolak-balik. Ya, biasanya saya paling lama tuh menyelesaikan itu. Karena nanti jalan, nah nanti yang agak lambat saya ingatkan lagi ya ke belakang, nanti saya atur tuh. Kalau saya mundur biasanya sudah ada di depan yang saya tugaskan. Ya supaya jalan di pokok ini. Nanti ikutin aja jalurnya. Ikutin jalur. Jangan memburu sesuatu sehingga meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah selesai, putaran 6, ingat, putaran 6 mulai keluar, menjauh. Menjauh sampai putaran yang ke-7 sudah berada di bagian paling luar. Jelas? Yang sejajar dengan Hajar Aswad, sejajar, langsung ke lorong keluar.
langsung belok kanan. Nah, nanti ini langsung cepat saja ya. Yang laki-laki langsung ambil saf di belakang tali-tali ya, yang sudah disiapkan itu atau kon yang sudah ada, sholat di situ, ambil garisnya, tarik yang lebih cepat dengan multazam dan maqam Ibrahim sini di belakangnya. Jelas ya? Jadi kalau ini maqam Ibrahim, ambil sejajar, lurusin, gak harus tepat di situ. Ingat yang didahulukan tuh yang tawaf, bukan yang sholat. Ya, Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit taifin. Tawaf dulu. Wal akifin wa ruka'is sujud. Jadi kalau masih ada orang tawaf, jangan sholat tepat sini, mengganggu orang sholat, mengganggu orang lewat. Ya, dan nggak usah sholat di depan multazam. Nah, jangan terlampau soleh ya, udah ada aturannya gitu. Jadi ini tarik ke belakang, udah disiapkan saf. Yang pertama yang ada tali untuk laki-laki, ibu di belakangnya. Ingat ya, yang para ibu di belakangnya sudah ada tuh, yang perempuan. Ya, dan jangan maksakan ke depan begini. Kecuali ada space yang memang diberikan, misalnya untuk wilayah perempuan, silahkan lakukan di situ. Kalau ada semacam misalnya mutawif atau askar, kan, yang biasa pakai pakaian syar'i itu, yang coklat, ngasih tahu misalnya kan, ibu ke belakang, itu bukan gangguan kehusyuan. Ya, tapi memang diminta untuk ke belakang ya. Gak apa-apa, ibu batalin aja ke belakang daripada nanti repot ya. Ke belakang, bagian ibu di belakang, laki-laki di depan. Selesai. Di bagian belakang itu ada air zam-zam. Minum dulu sebentar. Sudah? Biasanya nanti saya suka ambilkan juga. Jadi setelah selesai sholat, doa yang enak aja, doa. 2 rakaat cukup, gak usah banyak-banyak. Setelah tawaf, yang pertama baca Al-Kafirun, kedua baca Al-Ikhlas. Jelas ya? Baik, kalau misalnya hafal nanti yang saya tuliskan di situ. Ada di Al-Baqarah yang saya masukkan itu, yang ditulisan. Tapi kalau misalnya tidak, yang paling pendek aja. Ya, mau Al-Kafirun yang pertama, keduanya Al-Ikhlas, atau pilih yang paling nyaman yang bisa dibacakan. Jelas? Selesai, minum dulu air zam-zam. Berdoa singkat, energi balik lagi, baru kita sa'i. Nanti keluar ini ada lorong, saya akan kumpulkan dulu. Kumpul semua di lorong, baris lagi, seperti ketentuan. Baru kita jalan, baru saya bimbing lagi. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Lurus. Kemudian kita belok ke kiri sedikit, bisa turun yang tangga atau langsung mendekat ke arah yang menghadap ke Hajar Aswad lagi di Safa. Ikutin, saya rapikan dulu semuanya, menghadap ke arah kiblat. Di situ karu kita berdoa. Abada'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Dia kan sallallahu alaihi wasallam berdoa dulu, bebas doanya. Saya katakan, "Bu, doa Bu, Pak doa apa?" Bebas. Udah selesai, saya kasih waktu, yuk siap. Balik, putar balik, menghadap, baru kita jalan. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Turun. Ya. Dari turun ini kemudian doanya bebas sampai ke 2 tadi antara lampu hijau. Doa lagi yang tadi saya tunjukkan, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal a'azzul akram, dibaca sampai selesai. Doa bebas lagi sampai naik ke atas ke Marwah. Doanya kembali kepada yang tadi. Naik ke Marwah, belok kiri, ngadep kiblat sebentar, doa cepat sambil jalan, berhenti sebentar, doa. Rencanakan dari sekarang, sehingga nanti nggak kepikiran di sana gitu. Rencanakan dari sekarang, minta pakai bahasa Indonesia boleh, bebas. Ya, kalau ada bahasa Arab yang lain silahkan, apa aja boleh. Doa, minta, biasanya itu dibacakan seperti rukun Yamani. Orang-orang di Arab tuh cepat, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja dia baca. Turun lagi, langsung belok kiri, turun lagi. Cepat sekali. Kalau kita terlalu lambat, nanti diminta atau kedorong dari belakang. Terus sudah selesai singkatnya, seperti tadi, bolak-balik. Naik ke atas untuk sa'i, saya akan minta dorong agak ke dekat pintu ke belakang. Bukan di bagian pas masuk, langsung cukur, tidak. Saya akan dorong ke belakang. Ya, di belakang nanti dijajarkan, di pintu kita bagi. Yang perempuan, yang laki-laki, perhatikan ada sunnahnya. Imam Atha bin Abi Rabah sangat spesifik walaupun hanya tahallul. Tapi ini sunnah, ngadap ke kiblat. Jangan sampai cukur kemana-mana gitu ya. Ngadap ke arah kiblat, ngadap. Nah, biasanya kalau saya posisikan, maaf, di sini udah naik ke Marwah, ngadap ke sini, udah selesai sampai Marwah, udah berdoa, mundur ke arah sini, ya. Ini gambarkan nggak ada Ka'bah, pintu akhir. Nah, seperti ini, Ka'bahnya sebelah sana. Pasti begini, nggak akan begini. Kalau begini ke toilet. Karena keluarnya toilet nih, ya. Ini Ka'bah ke sini. Jadi ngadepnya ke sana. Awas ya, ini sederhana tapi ada pahala dan punya nilai. Menghadap ke arah kiblat baru dicukur. Jelas ya? Baik. Jadi yang mencukur bisa bergantian.
bisa bergantian. Nggak ada syarat yang mencukur harus sudah dicukur, itu nggak ada. Ingat ya, karena saya pernah mendengar kalimat itu, yang nyukur harus sudah dicukur, nggak ada. Kalau sudah begitu siapa yang nyukur? Karena yang pertama pun pasti belum dicukur itu kan. Ini persoalan. Ya, jadi nggak usah terlampau menyulitkan diri sendiri ya. Ngadep ke arah kiblat, dicukur. Nanti dibimbing. Jadi yang mencukur membimbing, yang dicukur memohon. Allahumma ghfir lil muhalliqin wal muqassirin, atau boleh dibalik lil muqassirin wal muhalliqin. Ya Allah, mohon ampuni hamba yang saat ini sudah menyelesaikan umrah dan berjanji menjadi hamba yang lebih baik, yang nggak punya masalah denganmu, nggak punya masalah dengan orang-orang. Itulah tahallul namanya. Setelah itu selesai umrahnya. Biasanya kita berdoa sama-sama, saya pimpin, selesai, kemudian kita keluar lewat pintu belakang, tembus, masuk, nanti keluarnya di rumah Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, sebelah kiri, dekat toilet sekarang itu. Keluar dari situ, masuk, akan tembus nanti naik ke atas, bawahnya Babus Salam, atasnya tempat Nabi dilahirkan. Belok kanan, nanti keluar ke tempat Sayyidah Maimunah, tempat Nabi mulai Isra Mi'raj, lewatin rumah Abu Jahal sebelah kiri, tempo dulu, masuk, gate 26 Ismail, ketemu dengan pintu masuk sebelah bawah, CCTV ke Istana Raja, lurus, nyebrang sedikit, sofa, toilet, hotel kita, Pullman. Selesai umrah. Yang menggunakan kursi roda, nanti kita siapkan skemanya, karena kursi roda itu ada dua nanti, ada yang bisa diperkenankan di bawah, kondisi tertentu, ada yang biasanya dikhususkan untuk wilayah atas, tapi nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang di bawah. Jangan disimpulkan di bawah lebih utama, ini tidak, sama saja nanti. Jadi kalau misalnya untuk memudahkan di atas. Ya, nanti ada suasana tertentu ingin ke bawah, setelah umrah misalnya ingin ke dekat Ka'bah dan sebagainya, boleh. Nanti di waktu keesokan harinya, saya biasanya akan bagi Pak Ibu tuntun untuk ta'lim khusus atau khusus untuk berdoa. Jadi kan kita di Mekah itu ada 4 hari. Hari pertama umrah aja dulu ya. Nanti hari yang kedua, ketiga, keempat ada ta'lim, saya ajak, ini rumahnya Abu Bakar, ini parlemennya Quraisy, ini begini aja pelan-pelan. Nanti ada waktu untuk berdoa. Yuk, untuk kita tingkatkan ibadah, tahajud, nih posisi yang bagus di sini nih, tahajudnya nih. Ini yang enak begini. Itu dibawa. Bapak yang misalnya ingin pakai kursi, kan ada kursi-kursi lipat tuh ya. Kalau yang mau pakai kursi roda, saya sarankan disiapkan kursi roda. Ya, nanti maksud saya kalau nyewa nanti atau beli, nanti saya tinjau lagi yang paling nyaman yang mana untuk bisa digunakan. Kalau misalnya intensitasnya tinggi, lebih baik disiapkan dari awal. Tapi kalau sesekali untuk tawaf saja, bisa pakai nyewa yang di sana. Ya. Umrah sekali lagi nggak ada perbedaan keistimewaan antara yang di atas atau di bawah, tapi lebih kepada siapa yang paling sempurna rukun dan syaratnya. Paham sampai sini? Baik. Jadi nanti akan ada dialog lagi, ketemu. Yang ikhwan akan lebih sering dengan saya. Misalnya pada maghrib kita ada halaqah kecil, jadi saya tunjukin nih Masjid Nabawi itu asalnya begini, tempatnya di sini. Setelah ini kita akan masuk ke Raudhah. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan waktu-waktu cepat. Untuk perempuan ada pembimbing perempuannya. Ya, ada akhwat nanti khusus. Karena perempuan waktunya spesifik. Jadi malam itu dengan ba'da pagi, dengan setelah subuh. Jadi jam 6, jam setengah 7 itu akan ditutup, perempuan masuk. Nah, laki-laki masuk lagi kapan? Ada waktunya. Nanti saya tunjukin begitu perempuan keluar, itu dibuka. Nah, itu nggak disadari tuh, tiba-tiba sudah kosong aja. Itu tinggal masuk tuh, tinggal cari posisi. Nah, nanti di dekat Raudhah pun ada spesifik tempat-tempat yang sangat strategis. Ini biasa Nabi tahajud biasanya di mana, tiang yang mana? Di mana tiang untuk taubat? Di mana tempat itikafnya Ali bin Abi Thalib? Ini saya tunjukin satu-satu. Jelas ya? Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dipandang jelas, saya kira itu yang perlu saya sampaikan hari ini di lapangan. Ingat lagi, ini wilayah Ka'bahnya hanya ada 4 sudut, Hajar Aswad, bagian Hijar Ismail, rukun Syamali dengan Iraqi, sebelah sananya ada rukun Yamani, dan yang paling pokok 4 sudut ini semuanya mustajab, semuanya pokok. Hajar Aswad punya bagian doanya, yang ini Hijar Ismail, semuanya pokok. Hajar Aswad punya bagian doanya, yang ini Hijar Ismail digunakan untuk sholat antara rukun Syamali dengan Iraqi, ada Hijar Ismail. Boleh sholat 2 rakaat, tapi jangan lakukan saat kita pas umrah. Nanti ada waktunya saya tunjukkan. Jelas ya? Tolong ikuti betul ya, karena kalau nanti bergeser ada masalah, yang repot saya juga. Jelas ya? Baik, kemudian rukun Yamani yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya apa? Ini pintu, namanya multazam. Antara pintu dengan Hajar Aswad, ini ada sekat nih. Ini pintu, ini ada Hajar Aswad. Enggak terlalu seperti ini, tapi agak lebar. Ini ada jarak kecil seperti Raudhah yang ada di Madinah, di Masjid Nabi, antara kamar Nabi dengan mimbar. Ini, antara ini tuh sangat mustajab doanya, sangat cepat sekali.
Cepat untuk terjawab. Nanti saya akan bawa putar untuk tawaf. Tapi setelah selesai umrah. Kecuali kalau ada kondisi saat umrah sangat memungkinkan. Dan masih space-nya lapang. Waktu menjelang subuhnya masih panjang. Ini saya akan bawa ke situ sejenak, silakan berdoa. Kalau tidak memungkinkan mendekat, rumusnya ada cara cepat. Dan ini luar biasa. Alhamdulillah 100% setiap yang mengerjakan sesuai dengan ketentuan, itu seketika langsung dijawab. Saya pernah ajak teman, dia ada problem dengan seseorang, kamu di sini aja. Doa. Itu begitu selesai dia keluar, ditelepon temannya langsung. Ini kisah nyata. Ada lagi orang yang keluh, Ustaz, saya sebenarnya diberhentikan oleh bos saya di pekerjaan. Saya nggak tahu harus cari kemana lagi. Tapi saya minta saya bisa haji, bisa umrah. Dia ngajukan, nanti kamu kesini. Minta di situ. Selesai dia berdoa, dia keluar. 3 negara telepon dia. Dari Saudi, dari Australia, dari Malaysia. 3 negara. Dia pilih kemudian di Malaysia supaya lebih dekat ke Indonesianya gitu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi jangan posisikan bahwa ditarik ke dunia, bukan. Saya ingin tunjukkan kalau kita benar melakukannya, Allah tuh jawab dengan cepat tanpa jeda. Nah, ada posisi yang paling bagus. Kalau nggak sempat di sini pas karena berdesakan, ada cara yang sangat efektif dan begitu Anda lakukan, biasanya lebih cepat bahkan dari yang minta di situ. Nah, gimana caranya? Nanti pas di sana saya kasih tahu. Nanti di sana saya kasih tahu, ya. Pas dekat. Ini malah di Madinah saya sampaikan. Tenang, karena itu rumusnya dipakai saat dekat Raubah. Biasanya saya nggak terlalu maksa mendekat, tapi ada posisi strategis banget dekat Raubah itu, yang kalau minta tuh enak, orang nggak banyak tahu itu wilayah Raubah. Kapan? Pas di sana. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.